Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa ya. Dan Pak Guru harap kalian semua tetap menjaga protokol kesehatan ya. Menjaga jarak, kemudian menggunakan masker, cuci tangan sebelum masuk sekolah dan menghindari kerumunan. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah bagusnya kalau kita berdoa dulu ya. Ya, tolong untuk kelas bikin doa. Dengarkan namanya baik-baik. Abraham, kenapa sakit? Ya, mudah-mudahan akan cepat sembuh ya. Adam, Adrian, ini materi kita tentang faktor yang mempengaruhi interaksi. Ya, jadi pertemuan hari ini materi kita tentang faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Sebelum kita lanjut materi pada pertemuan hari ini, ya, mungkin ada di antara kalian masih ingat materi sebelumnya. Ya, materi sebelumnya kan kita bahas tentang hakikat dan syarat terjadinya interaksi. Siapa yang bisa menjelaskan kembali materi sebelumnya? Ya, jangan sampai kita lanjut materi pada pertemuan hari ini, materi sebelumnya sudah lupa. Siapa yang bisa jelaskan materi sebelumnya? Teman-teman serta Pak Guru. Siang. Di sini saya akan menjelaskan kembali materi yang telah disampaikan Pak Guru pada pertemuan minggu lalu mengenai hakikat dan pengertian interaksi sosial serta ciri-ciri dari interaksi sosial. Pertama, pengertian dari interaksi sosial sendiri. Interaksi sosial berarti kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok demi melakukan suatu hubungan. Juga dapat diartikan sebagai hubungan timbal balik yang dilakukan antara individu dengan individu, individu dengan kelompok maupun kelompok dengan kelompok. Interaksi sosial sendiri termasuk ke dalam realitas sosial atau fenomena sosial yang memiliki 4 ciri-ciri utama, yaitu 1. Terdapat 2 pihak atau lebih, 2. Terjalin komunikasi, 3. Terdapat tujuan yang ingin dicapai, dan yang keempat, terdapat dimensi waktu berupa masa lalu, masa sekarang maupun masa yang akan datang atau masa depan. Demikian penjelasan saya mengenai materi hakikat dan pengertian interaksi sosial serta ciri-ciri dari interaksi sosial. Terima kasih. Betul sekali ya apa yang disampaikan oleh siapa namanya? Adol. Kita mau Adol. Tadi saya sudah menjelaskan tentang pengertian interaksi sosial dan ciri-ciri ya, ciri-ciri interaksi sosial. Ada yang lain lagi? Ya, mungkin ada yang lain bisa jelaskan lagi materi sebelumnya. Ya, tentang syarat-syarat ya, syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Ada yang bisa? Saya, Pak. Ya, silakan. Sebutkan namanya siapa? PIBPR, Pak Guru. Oke, silakan. Saya akan menjelaskan tentang syarat-syarat interaksi sosial. Ada 2 syarat interaksi sosial, yaitu yang pertama kontak sosial. Apa itu kontak sosial? Kontak sosial adalah hubungan antar pihak yang bereaksi menjadi awal terjadinya interaksi sosial. Bukan hanya secara bersentuhan fisik, tetapi juga secara tidak langsung, misalnya melalui surat menyurat, SMS, telepon, dan lain-lain. Jadi hubungan fisik itu bukan syarat utama untuk terjadinya interaksi sosial. Yang kedua yaitu komunikasi. Komunikasi adalah penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain agar orang tersebut memberi respon atau tanggapan terhadap apa yang disampaikan oleh seseorang tersebut. Baik, itu saja. Terima kasih. Oke, jelas sekali ya apa yang disampaikan oleh Pak. Berarti kalian semua sudah mengerti ya materi sebelumnya. Ya, bagaimana, sudah siap belajar hari ini? Siap. Siap semua ya. Pak Guru harap kalian semua harus bersungguh-sungguh belajar ya. Ya, karena kenapa? Tidak ada suatu proses mengkhianati sebuah hasil. Untuk hari ini tujuan pembelajaran kita bagaimana peserta didik bisa menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi
faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi Sosial. sosial di masyarakat. Kalau sudah bagikan materi ya, sudah dibaca semua? Ya, kalau sudah baca berarti kalian sudah paham ya materi tentang faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Baik, Pak Guru akan jelaskan sedikit tentang faktor-faktor interaksi sosial ada 6. Yang pertama adalah imitasi. Ya, apa itu imitasi? Imitasi adalah sebuah proses interaksi sosial dengan cara meniru sebagian. Apa yang ditiru? Yang ditiru adalah perilaku atau penampilan orang lain. Contohnya seperti apa yang biasa kita tiru? Seperti gaya rambut orang lain, apalagi cara berpakaian orang lain, apalagi cara bicara orang lain dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, identifikasi. Apa itu identifikasi? Adalah proses interaksi sosial dengan cara meniru keseluruhan. Ya sama, yang ditiru ya. Yang ditiru adalah penampilan dan perilaku orang lain. Ya. Jadi bedanya antara imitasi dan imitasi ini, kalau imitasi itu meniru sebagian, ya. Kalau identifikasi meniru secara keseluruhan orang lain. Ya, itu kata kuncinya ya, yang harus kalian pahami. Ya. Identifikasi ini meniru secara keseluruhan perilaku orang lain. Ditirulah gaya rambutnya, gaya jalannya orang lain, apalagi cara berpakaiannya, cara bicaranya, dan lain sebagainya. Kemudian motivasi. Ya, motivasi adalah dorongan dalam diri seseorang untuk mencapai tujuan. Jadi ada dalam dorongan kita, dalam diri kita ya. Ya, ada dorongan dalam diri. Bisa dimengerti? Bisa. Ya. Kalau sudah bisa dimengerti, kita lanjut ya. Setelah itu kita menganalisis sebuah gambar. Ya, di atas ada gambar 1 sampai gambar 6. Ya, di bawah ada petunjuknya. Dari ke-6 gambar di atas, gambar manakah yang menunjukkan adanya imitasi, sugesti, simpati, identifikasi, empati, dan motivasi? Ya, kemarin kalian sudah baca ya, baca materinya, kemudian Pak Guru tadi sudah jelaskan sedikit. Ya, mungkin di bayang kalian sudah ada ya tentang gambar itu. Nah, silakan perhatikan dulu gambar di atas. Jelas gambar di atas? Jelas ya, sangat jelas. Oke, ada yang bisa menunjukkan yang mana terjadi imitasi? Gambar mana terjadi imitasi? Oke, silakan. Ya. Gambar yang menunjukkan adanya imitasi itu gambar 1. Gambar 1. Bagaimana yang lain? Sepakat? Betul ya? Alasannya apa? Karena dia berinteraksi dengan cara menirukan tingkah laku seseorang. Iya. Di situ ada seorang adik meniru kakaknya, meniru perilaku kakaknya. Ya, dengan kakaknya memegang hidungnya, adiknya juga ikut memegang hidungnya. Oke, betul sekali ya. Tepuk tangan dulu. Empati. Ya, kira-kira gambar mana yang menunjukkan adanya empati? Ya, orang ini. Ya, coba kamu lihat. Ya. Menurut saya gambar yang ketiga, Pak. Gambar ketiga. Ya. Gambar ketiga ini apa alasannya? Hingga mengatakan gambar ketiga. Karena dia bukan hanya karena dia membantu, Pak. Dia memberikan bantuan kepada orang lain. Ya, betul ya. Jadi gambar ketiga yang menunjukkan adanya empati. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Saya, Pak. Ya, silakan. Dari beberapa faktor mengenai interaksi sosial, kira-kira apa yang menyebabkan faktor tersebut terjadi? Dari beberapa faktor interaksi sosial, Kira-kira apa yang menyebabkan faktor tersebut terjadi? ya. Ada yang bisa menjawab pertanyaan dari siapa ya? Anindra. Ya, dari ke-6 faktor di atas, apa yang menyebabkan sehingga bisa terjadi? Ya. Ya, yang menyebabkan sehingga terjadi karena adanya proses interaksi. Kalau
sudah jelas, Pak Guru bagikan LKPD ya. Nanti LKPD ini dikerja secara berkelompok. Coba Anda analisis gambar-gambar tentang realitas sosial di atas secara berkelompok. Setelah Anda mencermati gambar-gambar, silahkan jawab pertanyaan berikut ini. Silahkan dikerja. Pak Guru kasih waktu paling lama 20 menit ya. Untuk presentasi pertama, silakan kelompok 1. Ya, orangnya perwakilan dari kelompok 1. Dan kelompok lain didengarkan baik-baik apa yang disampaikan oleh kelompok 1. Ya, silakan. Jawaban kami adalah pada gambar 5 yang menunjukkan adanya empati adalah gambar 5. Karena pada gambar tersebut terdapat seorang ibu yang terkena musibah dan kedua bapak itu ikut merasakan kesedihan dan berusaha membantu ibu itu dengan memberikan bantuan berupa sembako. Kalau simpati? Simpati terdapat pada gambar 6. Nah, alasannya? Karena terlihat seorang anak kecil menghampiri temannya yang sedang merasa sedih. Oke. Bagaimana kelompok lain? Apakah sudah benar? Sepakat dengan jawaban dari kelompok 2? Ya? Sudah benar ya? Nah, tadi kelompok 2 mengatakan bahwa simpati itu ada pada gambar 6 ya. Kemudian empati ada pada gambar 5. Pada pernyataan 1, siswa SMA Negeri 2 Manokwari mengumpulkan sumbangan untuk korban kebakaran kompleks Borobudur Manokwari. Menurut kelompok kami, faktor yang terdapat pada pernyataan tersebut adalah faktor empati. Ya, oke, sepakat ya. Oke, jadi benar yang disampaikan oleh kelompok 1, kelompok 3 ya. Oke, sekarang HP-nya dia ditegakkan ke depan ya. Ingin melakukan evaluasi pembelajaran mengenai materi kita hari ini ya. Guru sudah share di grup. Ya, sekalian semua. Ya, guru sudah share linknya di grup. Silakan dikerja. Nilainya paling tertinggi. Ya, ada yang paling tinggi. Nilai paling tertinggi berapa ini? Ya, 80 Alia ya. Oke, kita mulai ya. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita hari ini, ya mungkin di antara kalian ada yang bisa menyimpulkan. Ya. Oke, silakan. Kali ini saya akan menyimpulkan materi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Jadi imitasi, sugesti, identifikasi, simpati, empati, dan motivasi. Keenam hal tersebut merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi adanya interaksi sosial. Terima kasih. Namanya siapa? Aura. Oh, Aura. Tepuk tangan untuk Aura. Jadi kesimpulan kita hari ini bahwa faktor yang mempengaruhi interaksi sosial itu ada. Pertama adalah imitasi. Kemudian yang kedua, identifikasi. Ketiga, simpati. Keempat, empati. Kelima, sugesti. Dan keenam adalah motivasi. Untuk minggu depan, ya materi kita tentang bentuk-bentuk interaksi sosial. Ya, bentuk interaksi sosial itu ada 2, interaksi sosial asosiatif dan disosiatif. Kelas pimpin doa depan.